Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat talaba? Bagaimana kabar kalian pada kesempatan saat ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan materi terkait dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Sebelum kita bahas tentang akhlak yang tadi yang 3, kita bahas dulu apa sih akhlak terpuji itu. Akhlak terpuji itu ya akhlakul karimah, artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah lain dalam dari kata akhlak terpuji ini adalah akhlak karimah, adalah hasanah, thayyibah, khairah, kemudian karimah, mahmudah, azizah, juga albir. Ini merupakan istilah lain yang lain dengan akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Keutamaannya luar biasa sekali, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Baihaqi. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Abi Dzar, "Wahai Abi Dzar, apakah engkau mau aku tunjukkan 2 hal yang sangat ringan di punggung tapi berat di timbangan dari kiamat?" Abi Dzar menjawab, "Ya, apa itu ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam." Ini merupakan akhlak terpuji. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Baik keadaan baik atau yang berakhlak terpuji. Husnul khuluq. Optimis. Apa itu optimis? Orang yang selalu berharap baik, berpenghargaan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Dan seorang muslim dan muslimah yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang pesimis. Orang pesimis itu prasangkaannya penuh dengan kekhawatiran, kemudian selalu berprasangka buruk, tidak mau mencoba dan kalau ada kegagalan dan seterusnya, tidak punya pandangan hidup ke depan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Jadi sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah bahwa kita yang terbaik dalam kehidupan kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah bahasanya. Optimis, lawan katanya adalah pesimis. Ada kurang lebih 8 hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang optimis. Orang optimis itu, kegagalan itu adalah satu proses pembelajaran yang hasilnya yang lebih memuaskan. Belajar, terus belajar. Jadi dengan orang pesimis adalah bukti kalau dia itu seperti itulah hasilnya. Itu orang-orang yang pesimis. Orang yang optimis itu suka keluar dari zona nyaman, tidak stagnan di situ, gitu kan. Beda dengan orang-orang yang pesimis. Orang optimis itu dapat menginspirasi orang lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan orang pesimis untuk diri sendiri saja. Apalagi untuk orang lain. Kemudian yang keempat, orang optimis itu menerima kritik dan yang dikatakan oleh orang lain. Ada kritik dan terima, masuk terima aja. Selagi kritiknya itu membangun, insya Allah terima saja. Beda dengan orang yang pesimis, ngapain kritik, langsung ngamuk gitu kan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah orang yang optimis itu percaya akan selalu ada perubahan. Ada perubahan yang baik, gitu kan. Beda dengan orang yang pesimis, ini aja lah sudah, gitu kan, tidak ada perubahan. Yang keenam, orang yang optimis itu berani bermimpi yang jauh, luar biasa. Dengan orang pesimis, gini aja lah sudah, yang penting gini enggak. Orang optimis mimpinya besar. Hasilnya Allah yang menentukan. Yang ketujuh, orang optimis itu masih banyak hal yang untuk dilakukan. Banyak sekali yang dilakukan. Berpikir jauh. Dengan orang yang pesimis,
udah gini aja, ya konstan konstan saja gitu kan. Yang kedelapan, ya dia selalu berpikiran positive thinking, punya apa namanya, pemikiran yang luas. Dari sesuatu hal itu meskipun dalam keadaan yang buruk sekalipun itu apa namanya selalu dianggap baik. Kenapa? Karena bisa jadi kita anggap baik, tapi di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik. Ya. Asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an bahwa kurhul lakum. Itu yang orang optimis lakukan, punya prasangka yang positif, bagus terus. Nah, beda dengan orang yang pesimis, frustasi dan seterusnya ada di situ. Ya, mumet di kepalanya gitu kan ya. Orang optimisnya tiap hari santai, positive thinking, senang, gembira gitu kan. Itu orang-orang optimis ya. Dan optimis itu punya apa namanya, bisa meringankan beban hidup gitu loh. Optimis beda dengan orang yang pesimis. Orang optimis itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, berubah jadi bisa ya. Itu orang optimis. Yang tadinya impossible dari possible, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Itu orang yang optimis ya. Dan sukses seseorang itu perlu ada pengorbanan. Kalian belajar, kalian pengen sukses, kalian pengen pintar, kalian pengen jadi orang yang punya ilmu yang banyak, itu harus ada pengorbanan. Salah satunya di masa pandemi ini kalian berkorban banyak ya, pulsa, korban internet dan seterusnya ya, korban perasaan juga ya. Ya. Itu adalah sebuah pengorbanan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai amal ibadah kita ya, punya pikiran yang menyenangkan ya. Itu orang-orang optimis. Ada pertanyaan, optimislah kalian pada beberapa hal ini. Apa itu? Ujian akhir sekolah nanti, atau ujian nasional, atau ujian semesteran, atau yang sekarang terjadi saat ini. Kalian percaya dirikah kalian bahwa semua ini akan segera berakhir? Ya, pandemi ini akan segera berakhir. Kita harus punya optimis. Ya, kalau tidak, ya, sampai kapanpun tidak berakhir. Kemudian misalkan dari suatu saat kamu sudah masuk SMK, kemudian mau kuliah kemana, ikuti SBMPTN misalkan, seleksi masuk perguruan tinggi, maka kalau tidak optimis tidak akan bisa masuk ya. Itu harus punya rasa percaya diri yang kuat. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita optimis dalam kehidupan kita, maka kita tinggal pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu berharap, ada roja di situ. Ya, apa itu roja? Roja itu ya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Ya. Dan ini termasuk akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap, karena Allah itu senang kalau kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berputus asa, putus harapan ya, terhadap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sebuah ayat dalam Al-Quran ya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Jadi di surat Az-Zumar ini Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seruan kepada kita, seruan kepada orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, punya apa namanya, yang selalu berpikiran pesimis. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ayo kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La taqnatu min rahmatillah. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dan ini seorang muslim dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berputus asa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam
menggapai cita-cita ya bukan hal yang mudah. Tentu membutuhkan perjuangan yang tidak kenal putus asa. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya, yang tentunya memiliki kaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalian ya, sebagai seorang pelajar ya, dituntut untuk menjadi pribadi yang unggul dalam prestasi maupun ibadah ya. Yang merupakan keinginan kita menjadi generasi apa? Generasi yang atau kader yang akan meneruskan atau memajukan pendidikan kita. Ya, dan ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjadi seorang pelajar sekaligus kader ya, khususnya di sekolah Muhammadiyah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya meraih cita-cita tentu mendapati hambatan dan rintangan ya. Maka sebagai pelajar harus memegang teguh ayat ini ya. Ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu ya, ayat ini sangatlah harus kita pegang ya, harus kita jadikan sandaran dasar bagi kita untuk selalu bersikap optimis. Jangan bersikap pesimis yang ujung-ujungnya udahlah sampai di sini aja gitu kan. Ya, tidak seperti itu. Kita harus punya cita-cita yang luas, cita-cita yang besar, mimpi yang sangat tinggi ya. Tentu dengan dibarengi dengan dasar bahwa semua adalah berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dalam sebuah hadis, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu bersama kita selagi kita mengingat kita. Artinya Allah akan membantu kita terus. Nah, sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan pelajaran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya dan menjaga kita dari sifat-sifat yang tidak menjaga kita dari sifat pesimis dan memberikan kita sifat optimis dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpengharapan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.